Dalam kunjungan yang terakhir Paus Fransiskus di Irak menegaskan bahwa persaudaraan itu harus dijunjung tinggi. Jangan membalas kebencian dan perang dengan kebencian. Tetapi mari kita membangun persaudaraan ini menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah realitas bersama. Mari kita belajar bersama untuk melaksanakan kedua perintah ini. Belajar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, menjadi saudara yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang berbelas kasih, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dibebaskan dari kesalahan-kesalahan manusiawi dan semakin menaati ajaran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merebak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku.
Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suara. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di dunia adalah untuk menunjukkan bagaimana seharusnya kita manusia harus hidup di dalam perjalanan kita di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu di dalam bacaan Injil hari ini. Kita sebagai manusia harus berjuang, harus belajar untuk mengasihi Tuhan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus berjuang, harus belajar untuk mengasihi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua perintah ini merupakan kewajiban bagi kita orang Kristiani. Ini bukan pilihan.
Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristiani, maka kita harus melakukan dua perintah kasih ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua hal ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika orang semakin mengasihi Tuhan, orang itu akan mengalami kasih Allah di dalam dirinya. Dan kasih Allah itu akan semakin mendorong orang untuk menjadi saudara yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah sebenarnya yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Kita ingat ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Abu Dhabi dan dia berjumpa dengan para pemuka agama Islam di sana. Di sana dia menegaskan dengan sangat baik bahwa persaudaraan itu sungguh-sungguh harus dijiwai dengan iman yang mendalam. Seorang yang beriman dengan baik itu akan menjadi saudara yang baik bagi sesamanya. Dan dalam kunjungan yang terakhir Paus Fransiskus di Irak, Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa persaudaraan itu harus dijunjung tinggi. Jangan membalas kebencian dan perang dengan kebencian. Tetapi mari kita membangun persaudaraan ini menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah realitas bersama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar bersama untuk melaksanakan kedua perintah ini di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, dan belajar untuk menjadi saudara yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kekuatan-Mu meresap dalam jiwa dan raga kami, sehingga apa yang telah kami terima dalam sakramen ini mengantar kami kepada kepenuhan penebusan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.